Lu bercanda kayak anak-anak bro. Candaan lu konyol, nggak pakai otak. Itu senjata api adalah benda yang berbahaya dan bukan dijadiin mainan seperti pistol-pistolan. Dor. Ada artikel yang memuat kekurang dewasaan salah satu anggota terhormat di kepolisian. Dan sekarang anggota Polri tersebut menjadi oknum karena telah melenyapkan nyawa orang lain. Ceritanya begini bro. Sang oknum berinisial Bribda Kurnia yang sedang berada di Barak Sabara Polrestabes Medan bersama dua rekannya tidur-tiduran sambil main HP. Dan sang oknum tersebut memainkan senjata api seperti menodongkan senjatanya ke kepala rekannya. Lalu tidak sengaja menarik pelatuk senjata. Dan dor. Meletuslah kepala rekannya dan tewas seketika. Kalau nggak percaya lihat aja artikelnya sergap milik RCTI dengan judul "Gara-gara bercanda polisi tewas dengan kepala tertembak oleh rekannya". Linknya ada di bawah kalau mau lihat. Berita ini masih hangat terjadi pada tanggal 2 April 2020. Pelaku Bribda Kurnia merupakan sang ajudan seorang pejabat polisi di Polda Sumatera Utara, sehingga diberi kewenangan membawa senjata api dan bukan airsoft gun, apalagi pentungan. Oke lah, sang oknum diberi kewenangan untuk membawa senjata api, tapi si oknum tidaklah diberi kewenangan untuk membunuh. Jadi yang mau kami pertanyakan adalah, apakah kepolisian memiliki standar SOP yang ketat bagi anggotanya yang membawa senjata api? Maksud kami, apakah senjata api itu bebas dibawa kemana-mana, seperti ke toilet, tempat tidur, ataupun kemana saja, walaupun sedang tidak mengawal sang pejabat yang ada di Polda Sumut? Kita berpikir secara logika aja ya bro. Si Bribda Kurnia ini kan ajudan seorang pejabat polisi di Polda Sumut. Yang artinya si Bribda Kurnia boleh membawa senjata api jika sedang dalam tugas pengawalan saja, bukan? Jadi, jika tidak mengawal atau sedang istirahat, sudah seharusnya lah senjata api tersebut harus dititipkan ke tukang parkir ke satpam ke, atau kemana aja lah. Kan polisi lebih ngerti itu. Mengingat sang oknum yang masih bau kencur, masih berusia 21-22 tahun. Tahu sendirilah bro, usia segitu megang senjata dan merasa kayak jagoan, keren dan penuh gaya. Padahal kita semua tahu bahwa senjata api adalah benda yang sangat berbahaya dan bukan untuk penampilan biar keren seperti jagoan. Masih ingat dengan kasus 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 April 2018. Dari media tribunnews.com dengan judul "Wakapolres tembak mati adik ipar". Kapolda Sumut, pelaku mengaku tidak menyesal. Walaupun tribunnews.com tidak memberitakan kronologis kejadian tersebut seperti TKP dan kelanjutan kasus tersebut juga tidak ada. Tapi yang pasti dilihat dari tahun 2018 hingga 2020, dalam kurun waktu 2 tahun telah terjadi 2 kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri di wilayah hukum Polda Sumut. Bukankah itu suatu prestasi yang mencoreng nama baik Polri dan memperburuk citra institusi sebagai penegak hukum dan bukan sebagai pembunuh?
Menurut hemat kami, sang pejabat polisi di Polda Sumut seharusnya lebih sering lagi mengingatkan ajudannya untuk menyimpan senjata api pada tempatnya jika sedang istirahat atau sedang tidak mengawal. Ya, setidaknya cara tersebut adalah salah satu bentuk pencegahan supaya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama baik institusi. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bukankah begitu, bro? Sekali lagi, kami hanya bisa menilai bahwa pengawasan Polda Sumatera Utara terhadap anggotanya sangat lemah. Sangat lemah. Terlebih lagi terhadap Satlantas. Dan bisa kita lihat, nobar kalau perlu. Banyak banget video-video di YouTube yang mendokumentasikan perjalanan hidup Polantas di lapangan dan terkesan seperti pembiaran. Ataukah Polda Sumut menganggap kelakuan anggotanya di lapangan adalah benar dan sudah sesuai dengan SOP? Ataukah Polda Sumut tidak risih dan tidak merasa malu melihat video-video di YouTube yang memberitakan keburukan-keburukan Satlantas dengan pungli-punglinya yang arogan? Terlebih lagi, banyak YouTubers yang mencari-cari segala macam kesalahan oknum-oknum Polantas. Jadi tolong diingat petinggi-petinggi Polri, kami punya pepatah. Pencegahan adalah obat yang paling manjur. Jadi tolong diperketat lagi standar aturan SOP membawa senjata. Karena kami sebagai masyarakat tidak akan sudi satu peluru pun dihamburkan begitu saja. Mengingat satu peluru pun dibiayai dari uang pajak yang kami bayarkan. Oke, setidaknya begitulah kami melihat dari kedua kasus tersebut. Dan itulah salah satu bentuk pengawasan kami dan kecintaan kami terhadap institusi Polri. Berikut dengan saran dan solusi yang kami utarakan supaya bisa menjadi masukan dan bisa ditelaah oleh petinggi-petinggi Polri, khususnya Polda Sumut. Belajar dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Pencegahan adalah obat yang paling manjur. Dan tentu saja, kami masih menganggap bahwa Polri adalah institusi yang paling suci di negara kita ini. Salam revolusi mental.